Selamat datang di Cahaya Malam, tempat di mana cerita bukan sekedar hiburan, tapi juga peringatan. Karena di balik tawa, bisa tersembunyi jerat gaib yang tak termaafkan. Cerita ini soal permainan, tapi bukan sembarang permainan. Ini tentang jelangkung. Ceritanya bermula di tahun 2017. Lokasinya di pinggiran kota di Jawa Tengah. Sebuah rumah kontrakan tua di ujung gang sempit jadi tempat kumpul 4 anak muda. Reza, Gino, Aldi, dan Yayan. Mereka semua perantauan, kuliah di universitas swasta. Rumah itu murah banget, karena katanya dulu pernah kosong bertahun-tahun. Tapi mereka cuek, anak muda pikirnya cuma yang penting bisa buat nginep, dekat kampus, dan ada wifi. Hari-hari pertama berjalan normal. Kuliah, nongkrong, nugas, ngopi saset. Kalau malam, mereka sering nonton bareng di laptop sambil ngemil mie goreng atau roti selai. Kadang main gitar, kadang mabar. Rumah kontrakan itu mulai berasa rumah. Sampai suatu malam. Waktu itu hari Kamis malam. Hujan rintik-rintik baru selesai. Udara lembab, nyamuk mulai nyerang. Tapi di dalam kamar suasananya cukup hangat. Mereka baru aja nonton film horor lawas tentang boneka berhantu. Gino, yang paling jahil, tiba-tiba nyeletuk. Kalian masih ingat nggak sih? Dulu itu ada permainan boneka namanya jelangkung. Semua ketawa. Aldi langsung buka HP, search Google, cara main jelangkung. Lalu mulai muncul ide iseng. Sambil setengah ngantuk dan konyol, mereka sepakat buat coba bikin sendiri. Iya, bikin boneka jelangkung mereka sendiri. Katanya sih buat lucu-lucuan aja. Modalnya sederhana banget. Batok kelapa bekas dari warung sayur depan gang, baju lusuh dari tumpukan cucian, stik kayu dari sapu patah, dan spidol buat gambar wajah. Gino yang ngulik mantranya dari blog mistis tahun awal 2000-an. Mereka ngerakit boneka itu bareng sambil ketawa-ketawa. Nggak mikir panjang. Malam makin larut. Lilin dinyalain buat pencahayaan. Lampu kamar sengaja dimatiin biar kerasa serem. Boneka digantung pakai tali jemuran di tengah ruangan. Satu persatu mereka mengucap mantra yang ditemuin Gino. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datanglah, datanglah. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datanglah, datanglah. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datanglah, datang. Gino baca duluan, terus Aldi, Yayan, lalu giliran Reza. Semuanya masih bercanda. Tapi begitu Reza ngucap mantra itu ketiga kalinya, sesuatu berubah. Lilin tiba-tiba padam sendiri padahal nggak ada angin. Suasana kamar langsung gelap. Beberapa detik hening. Gino buru-buru nyalain lampu. Dan pas lampu nyala, bonekanya udah nggak di tempat semula. Awalnya mereka kira Reza lagi-lagi jahil, mindahin buat nakutin. Tapi Reza duduk kaku, mukanya pucat. Aldi pun yakin gak ada yang nyentuh boneka itu. Dan itulah titik awal dari segalanya. Sejak malam itu, gangguan mulai datang. Aldi tiap malam mimpi dicekik. Lehernya beneran ada bekas merah. Yayan ngeluh bau busuk dari lemari padahal gak ada bangkai. Gino sering kesurupan ringan, ketawa-ketawa sendiri sambil duduk di bawah tangga. Dan Reza jadi yang paling aneh. Reza mulai jarang keluar kamar. Sering ngomong sendiri, matanya kosong. Pas disamperin, dia jawab. Dia belum puas, katanya masih pengen ikut main. Suasana rumah jadi makin ngeri. Barang-barang berpindah tempat, suara ketukan di plafon tiap jam 3 pagi, bahkan tetangga sebelah mulai ngerasa ada yang duduk di atap kontrakan mereka hampir tiap malam. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Mereka udah sepakat bakar boneka itu dan buang. Tapi pas diambil dari kamar Gino, bonekanya berubah. Kayu pegangannya basah kayak habis direndam, bajunya jadi warna coklat tua kayak darah kering, wajahnya yang tadinya digambar spidol, sekarang kelihatan kayak muka beneran.
Matanya bolong, tapi dari bolongan itu keluar cairan hitam pekat. Aldi teriak, langsung lempar bonekanya ke halaman. Tapi boneka itu jatuh, lalu bergerak sendiri. Gak nunggu lama mereka kabur dari rumah itu. Semalaman ngungsi di kosan teman. Esoknya rumah kontrakan mereka kosong. Cuma pintunya terbuka lebar, dan boneka jelangkung itu udah duduk manis di depan pintu, seolah nunggu mereka balik. Mereka gak pernah kembali ke rumah itu. Reza dibawa pulang kampung karena kejiwaannya terganggu. Gino keluar dari kuliah, trauma berat. Yayan sampai sekarang gak berani ngelihat boneka apapun, bahkan action figure. Aldi, dialah yang nulis thread viral di Twitter soal kejadian itu, yang jadi viral tahun 2019 dan diceritakan ulang berkali-kali di TikTok dan YouTube. Tapi satu hal yang gak pernah disebut di cerita-cerita lain. Sampai hari ini, rumah kontrakan itu masih kosong. Tapi lampunya suka nyala sendiri tiap malam Jumat, dan dari balik jendela, kadang ada yang berdiri. Pendek, kepala bulat, tangan kayu, dengan mata hitam bolong, menunggu yang mau main lagi. Jangan pernah ajak yang tak kasat mata untuk datang, kalau kamu sendiri nggak siap buat ditinggalin rasa aman, karena beberapa mainan diciptakan bukan untuk hiburan, tapi sebagai pintu. Terima kasih udah nonton di Cahaya Malam. Like, subscribe, dan jangan lupa, semoga tidurmu malam ini akan senyaman dan nyenyak seperti biasanya.